Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa cara agar kita tidak menjadi orang sombong, karena ternyata kesombongan itu adalah sumber dari segala malapetaka. Dari semua sifat buruk itu ternyata sumbernya ada di sifat sombong. Di antara contohnya adalah ketika iblis sombong, maka kemudian dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan tentunya. Dia juga gara-gara punya sifat sombong, kemudian dia menghina Nabi Adam. Gara-gara sombong, kemudian dia tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sombong adalah sumber dari segala malapetaka. Kebalikannya adalah tawadu. Ketika orang tawadu, maka dia telah memiliki sumber segala sifat baik. Gara-gara tawadu, maka seorang itu mau mencintai orang lain. Gara-gara tawadu, maka dia mau menghormati orang lain. Dengan tawadu, maka kemudian dia mau memuliakan orang lain. Jadi kedua sifat ini saling bertentangan, sombong dengan tawadu. Maka bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang tawadu atau tidak sombong? Imam Al-Ghazali menyebutkan ada beberapa cara. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan orang lain dan orang lain itu lebih muda dari kita usianya, maka kita menganggap bahwa orang ini belum banyak melakukan dosa. Di usia yang masih muda, dia belum banyak melakukan dosa. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, maka kemudian kita menganggap dalam diri kita bahwa orang ini telah banyak melakukan kebaikan, telah lebih banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita. Ketika kita bertemu dengan orang alim, maka kemudian kita menganggap bahwa dia telah banyak melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah dengan ilmunya. Ketika kita melihat orang bodoh misalnya, orang yang tidak tahu atau kadar keilmuannya lebih sedikit dari kita, maka kemudian kita mengatakan bahwa dia bisa saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketidaktahuannya. Sementara kita bisa saja melakukan maksiat kepada Allah, dosa, berdasarkan pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita bertemu dengan orang jahat misalnya, orang yang banyak melakukan maksiat, maka kemudian kita merasakan dalam diri kita bahwa suatu saat bisa jadi orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi orang yang baik. Sementara kita belum ada jaminan untuk terus-terusan dalam kebaikan. Ketika bertemu dengan orang kafir misalnya, kita bisa beranggapan bahwa orang kafir itu bisa mendapatkan hidayah. Sehingga dengan hidayah Allah, dia akan menjadi orang baik, dan dia menjadi orang muslim, menjadi orang mukmin, dan lebih baik daripada kita. Nah, ketika kita punya anggapan seperti ini, maka kita akan selalu merasa bahwa orang lain lebih baik dari kita. Orang lain lebih mulia dari kita. Orang lain lebih banyak melakukan ketaatan dibanding dengan kita. Sehingga dengan terpatrinya perasaan seperti itu, kita tidak akan pernah menghina orang lain. Kita tidak akan pernah meremehkan orang lain. Nah, dengan kunci seperti ini, insya Allah kita akan selalu menjadi orang yang tawadu, akan menjadi orang yang tidak sombong. Karena kesombongan merupakan sumber dari sifat-sifat buruk yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ketawaduan. Allah selalu menunjukkan kepada kita bagaimana agar kita selalu menjadi orang tawadu. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.